kepemilikan, kekayaan, itu bisa merubah prioritas hati kita itu kemana. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Jadi Yesus bukan sedang bilang, oh kamu kalau gitu kamu jangan punya apa-apa, miskin aja. Enggak. Tapi kata Tuhan Yesus, hati-hati. Prioritas hatimu bisa berubah loh. Kamu bisa memberikan hidupmu dan memusatkan hidupmu kepada yang baik itu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, harta itu bukan hanya sesuatu yang kita simpan. Tapi harta itu juga sesuatu yang perlahan-lahan menarik hati kita dari Tuhan. Ayat 21, mari kita baca. Di sana dikatakan, karena di mana hatimu berada, di situ juga, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Pertama, maksud daripada ayat ini apa? Ayat Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, apa yang kita cintai akan terlihat daripada apa yang kita investasikan. Ini saya pakai contoh Pak Robi lagi, Bapak Ibu sekalian. Karena saya kemarin baru ngobrol sama dia, baru kepikiran juga sih. Tadi pas KU1 saya pakai Bapak itu sebagai contoh. Saya nggak mikirkan sama Bapak itu ketika saya persiapan khotbah. Saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Robi. Pak Robi itu sangat aware dengan kesehatan. Dia mencintai kesehatan, ya, nggak salah kan? Dan ketika Bapak Robi itu sangat aware dengan kesehatan dan mencintai kesehatan, dia menginvestasikan dirinya untuk kesehatan. Dia belajar, oh iya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, makannya segini. Oh harus makan ini. Oh yang dihindari itu ini, perhatikan. Jadi apa yang kita cintai, ke situ pula kita akan menginvestasikan hidup kita. Kalau orang mencintai uang lebih daripada Tuhan, ya sudah. Seluruh hidupnya itu untuk uang. Kerja mati-matian, nabung mati-matian, korupsi, gontok sana sini, gak jujur di dalam bisnis, gak apa-apa. Yang penting saya punya uang, dia menginvestasikan hidupnya kepada uang. Karena dia mencintai uang lebih daripada Tuhan. Kalau orang menginvestasikan, mencintai karir, dia akan mati-matian cari muka, jilat bosnya, menghalalkan segala cara supaya karirnya bisa meningkat. Ini yang pertama, maksud daripada ayat ke-21. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan Yesus mau katakan. Tapi Tuhan Yesus juga menunjukkan reverse, arah yang sebaliknya. Kata Tuhan Yesus, bukan cuma apa yang kita cintai, di situ kita akan menginvestasikan diri kita. Enggak cuma itu. Tapi apa yang terus menerus kita investasikan secara perlahan akan menarik hati kita. Kalau kita terus menerus kecil-kecil menginvestasikan diri kita kepada sesuatu yang salah, dan kita menganggap itu sebagai hal yang biasa, hati-hati. Secara perlahan itu akan menarik hati kita daripada Tuhan. Misalnya saya kasih contoh. Oh, saya dagang, saya bisnis ini. Oke. Ya sudahlah, ini kan usaha saya, usaha keturunan orang tua. Ya kalau ini tumpur kan malu lah. Gimana saya mau hidup? Kita udah investasikan kan? Kita udah investasikan semuanya ke sini, ke bisnis kita ini, ke usaha orang tua ini. Sampai satu kali kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Ini diperhadapkan dengan dua pilihan, gak ada pilihan ketiga. Harus bisnis secara jujur supaya usaha ini tetap bertahan, atau tidak. Harus bisnis secara jujur, usaha ini tidak bisa bertahan tetap, atau berbisnis dengan tidak jujur, tapi usaha ini tetap bertahan. Kalau kita membiasakan diri tidak jujur, hati-hati. Perlahan, lama-lama kita akan menjadi pembohong yang ulung. Itu maksud yang Tuhan Yesus katakan. Jadi apa yang terus kita pikirkan, apa yang terus kita kejar, apa yang terus kita lindungi, apa yang terus kita korbankan, apa yang paling membuat kita takut kehilangan, itu juga sedang membentuk hati kita secara perlahan. Dan disitulah harta kita sedang terlihat. Tadi saya sudah katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, harta di sini bukan bicara hanya tentang uang, bukan bicara hanya tentang ekonomi.
Harta di sini macam-macam Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta di bumi maksudnya. Ada orang yang hartanya di bumi ini adalah uang Bapak Ibu Saudara sekalian. Pokoknya gue punya uang, pokoknya gue ada uang, yang penting gue punya uang. Uanglah harta gue, tabunganlah hartaku. Investasi di mana-mana supaya inilah yang menjadi hal yang paling berharga untuk hidupku. Ada orang kayak gitu, ada. Tapi jangan lupa, ada juga orang yang jenisnya berbeda. Hartanya karir. Gak apa-apa uang gak terlalu banyak, yang penting karirku bagus. Tapi ada juga jenis orang yang hartanya adalah image, citra diri. Makanya kan kalau kita lihat di sosial media kan, itu adalah tempat yang paling pas untuk orang menonjolkan hartanya. Apalagi kalau ibu-ibu ya, saya tuh jarang kalau lihat ibu-ibu main sosmed itu. Ini bukan ibu-ibu di Solo ya. Kalau upload tuh pasti upload yang jelek, ada enggak? Ibu-ibu kan kalau upload, wah habis apa foto kan di Facebook kan. Habis ini anakku wisuda gitu kan. Habis ini yang baik-baik kan ya. Ada gitu orang misalnya maaf ya. Ibu-ibu upload di Facebook, aduh terjerat utang 500 juta gitu. Enggak ada lah itu. Jarang sekali kita menemukan. Kalau ada ya mungkin dia minta bantuan. Tapi itu jarang sekali loh. Pasti yang baik-baik kan. Ya memang itulah sosial media. Sosial media kasih kita tempat untuk itu. Dan tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, harta itu juga bisa image. Tapi yang terakhir di dalam konteks ini. Ini yang sangat serius. Harta itu bentuknya juga bisa pelayanan dan tindakan keagamaan. Saya ulang ya. Harta itu bentuknya juga bisa pelayanan dan tindakan keagamaan. Oh ini kata siapa? Ini bukan kata saya. Ini kata Tuhan Yesus. Mari kita lihat dalam konteksnya. Matius pasal yang ke-6. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang. Perhatikan ini. Supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Perhatikan ini. Ini sedekah, ini pelayanan loh ya. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ketiga. Lalu mari kita lihat lagi ayat 16 sampai ke 18. Matius pasal yang ke-6. Di dalam konteksnya. Ini tindakan keagamaan. Tadi pelayanan. Kasih sedekah. Ini tindakan keagamaan. Ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa. Nah ini kan tindakan keagamaan ya. Berpuasa ya. Janganlah muram mukamu seperti. Perhatikan ini penting sekali. Orang munafik. Mereka mengubah air mukanya. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Harta di bumi bukan hanya uang. Bukan hanya karir. Bukan hanya image. Tapi juga bentuknya bisa pelayanan dan tindakan keagamaan. Kita tahu di dalam konteks ini Tuhan Yesus lagi kritik siapa? Tuhan Yesus lagi kritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Karena mereka menjadikan pelayanan, mereka menjadikan tindakan ibadah suatu harta yang ada di dalam diri mereka supaya mereka bisa mendapat pujian manusia, supaya mereka bisa mendapat pengakuan manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, itu pun termasuk harta di bumi. Wah, terus kita ngomong kayak gini ya, Pak, itu kan orang Farisi Pak. Itu kan ahli Taurat, saya enggak lah Pak. Saya gereja di GRI loh Pak. Enggak lah, saya nggak mungkin kayak gitulah. Nah itu, pada titik itu kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berpikir seperti tadi. Pada titik itu, kita sudah gagal melihat Alkitab itu sebagai cermin. Siapa di sini yang suka bercermin? Ya pasti cewek-cewek bisa bercermin. Saya kadang-kadang heran ya. Kita tuh manusia kok suka cermin ya. Padahal muka kita nggak berubah loh, sama aja. Tapi cermin lagi. Lihat lagi, nggak ada yang berubah loh. Emangnya kalau kita cermin mancungnya nambah kan? Enggak kan ya? Ya memang kita orang narsis Bapak Ibu Saudara sekalian ya.
Iya, kalau cermin yang biasa itu cuma dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan muka kita, tampilan luar. Tapi Alkitab, kata John Calvin, kata Johannes Calvin, Alkitab itu cermin jiwa. Ketika kita membacanya, dia membongkar jiwa kita yang terdalam. Dan persis seperti apa yang kita bahas pada saat ini. Jadi kita jangan ngomong, itu orang Farisi pak, itu ahli Taurat, saya enggak kayak gitu. Salah. Semua manusia bisa punya kecenderungan seperti tadi. Tidak ada manusia yang kebal, yang tidak bisa jatuh dan menjadikan pelayanan dan juga tindakan keagamannya sebagai sesuatu harta duniawi. Kita pun bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka harta di bumi yang Tuhan Yesus maksud di sini itu bentuknya nggak selalu duniawi loh. Misalnya uang lah, misalnya kekayaan lah, enggak. Bentuknya itu juga bisa reputasi rohani. Saya ulangi. Jadi bentuk harta dunia ini bentuknya itu nggak selalu duniawi. Bentuknya itu juga bisa reputasi rohani. Maka seseorang bisa saja tampaknya, kelihatannya dari luar sedang mengumpulkan harta rohani. Padahal sebenarnya dia sedang mengumpulkan harta duniawi dalam bentuk pujian manusia. Ada orang yang rajin melayani Tuhan, tapi hatinya lapar akan pengakuan. Ada orang bicara tentang kemuliaan Allah, tapi batinnya yang paling dalam haus akan kemuliaan diri. Ada orang pakai bahasa rohani, tapi sebenarnya pusat daripada hatinya adalah dirinya sendiri. Maka kita hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita pun tidak kebal. Sekalipun kita orang reform, sekalipun kita orang Geri. Maka pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sedang menarik hati kita sekarang? At this moment, right now. Apa yang sedang menarik hati kita sekarang? Dan bukan hanya apa yang kita miliki, pelayanan apa yang kita punya, harta apa yang kita punya, tapi apa yang memiliki kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus juga membawa kita bukan hanya melihat bagaimana tentang perebutan hati itu dimulai daripada ketika kita menaruh pengharapan pada harta yang salah. Tapi Tuhan Yesus juga membawa kita melihat ketika seseorang itu memiliki hati yang melekat pada harta yang salah. Bukan hanya hara hidupnya yang berubah, tapi cara dia melihat hidup pun itu bisa menjadi gelap. Dan membuat hatinya menjadi gelap. Inilah yang membawa kita kepada poin yang berikutnya. Di dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Saya bacakan bagi kita sekalian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah coba ya perhatikan ya. Waktu saya persiapan ini tuh, saya merasa aneh sebenarnya karena ini kayak sisipan. Kenapa? Loh, tadi kan bicara tentang harta, kok sekarang tahu-tahu bicara tentang mata. Ini sisipan atau bagaimana? Tapi ternyata setelah saya dalamin bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bukan sisipan. Tuhan Yesus begini ya. Tuhan Yesus itu tidak sedang sembarangan atau tidak ada kejadian yang ditulis di dalam Alkitab itu nggak penting. Itu nggak ada. Atau tanpa intensi, itu nggak ada. Semua yang tertulis itu sudah penuh dengan maksud, sudah penuh dengan intensi yang teratur. Contoh deh, waktu kita membaca Kejadian pasal yang pertama, kedua ya, bahkan yang ketiga. Coba saya mau tanya, waktu dikatakan Tuhan itu menciptakan Adam, ada nggak ditulis? Maka Tuhan menciptakan Adam tingginya 500 cm. Nggak ada kan? Maka Tuhan menciptakan Hawa, rambutnya warnanya hijau toska gitu. Nggak ada kan, kita nggak menemukan itu loh. Maka Tuhan menciptakan Adam, badannya agak gemuk sedikit, begitu kan, nggak ada kan. Kenapa nggak ditulis? Karena nggak penting. Berarti yang tertulis di Alkitab pasti penting. Dan punya intensi, termasuk perkataan Tuhan Yesus, termasuk Matius. Kenapa Matius secara sengaja mengurut-urutkannya? Harta, mata, mamon. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, mata ini itu adalah kiastik. Kiastik itu adalah pusat yang menghubungkan antara yang satu dan yang lainnya.
Itu namanya kiastik. Jadi mata ini menghubungkan antara hati yang tertaruh kepada hati yang salah dengan pada akhirnya nanti ayat ke-24 tentang apa Bapak Ibu sekalian? Tentang Tuhan yang kita sembah itu siapa? Paham ya? Jadi kan tadi Tuhan Yesus pertama ngomong hati itu bisa menjadi bergeser dari Tuhan kalau ditaruh kepada harta yang salah. Disisip, ada kiastik tentang mata. Jadi dia penghubung antara hati kalau ditaruh pada harta yang salah, kemudian kepada siapa kita akan menyembah. Itu nanti di dalam ayat yang ke-24. Jadi namanya kiastik. Nah, di dalam idiom Yahudi, mata itu tuh bukan cuma sekedar mata literal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi di dalam kitab Matius ini, kalau kita belajar ya, Matius itu di dalam khotbah di bukit ini itu banyak menggunakan bahasa-bahasa metafora. Misalnya, pasti Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini ya. Berbahagialah kalau engkau miskin di hadapan Allah karena engkau yang punya kerajaan Allah. Nah, miskin di situ tuh bukan literal, miskin gak punya duit, bukan. Itu Lukas. Kitab Lukas ya, iya miskin literal. Itu maksudnya miskin di hadapan Allah. Kita sadar kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, sama. Mata di sini itu bukan mata literal. Bukan. Itu maksudnya menunjukkan kepada orientasi moral dan orientasi spiritual seseorang. Itu mata yang dimaksudkan di sini. Saya ulang ya. Jadi mata di sini maksudnya adalah orientasi moral dan juga orientasi spiritual seseorang. Jadi dengan kata lain mata di sini eye adalah moral spiritual visions, atau kalau saya boleh bahasakan dengan kalimat saya, mata di sini adalah cara seseorang menafsirkan atau memandang kehidupan. Saya ulang ya. Maka mata di sini adalah cara seseorang menafsirkan atau memandang kehidupan. Maka saya dapat mengatakan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masalah terbesar manusia itu bukan tentang hanya apa yang dia lihat dengan matanya. Tentu apa yang kita lihat, keinginan mata, pasti pernah dengar ya pencobaan Tuhan Yesus ya. Apa? Keinginan daging, keinginan mata dan meninggikan diri. Tentu apa yang kita lihat itu bisa merubah kita juga, bisa menggerakkan kita juga. Nggak banyak juga ya pada akhirnya orang yang jatuh ke dalam dosa gara-gara apa yang dia lihat begitu ya. Banyak juga. Tapi itu bukan masalah yang paling besar kalau menurut saya. Yang paling besar itu adalah bagaimana atau apa yang membentuk seseorang itu ketika dia menafsir kehidupan. Apa yang membentuk cara dia melihat kehidupan itu. Nah, sekarang Tuhan Yesus berkata di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita punya mata yang sehat, maka seluruh tubuh kita terang. Kalau kita punya mata yang jahat, maka seluruh tubuh kita gelap. Ini maksudnya apa? Begini loh. Kalau kita tuh punya cara menafsir hidup dengan salah, salah pula lah arah hidup kita. Misalnya ya begini. Saya pernah mengalami suatu kedukaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga yang membuat saya kemudian menjadi ateis. Tahun 2004 Tuhan memanggil abang kandung saya yang paling saya kasih. Bayangkan, kenapa saya bilang dia paling saya kasih? Karena dia yang dulu jemput saya sekolah. Dia satu-satunya yang jemput saya sekolah, ajak saya main bola. Pokoknya kalau saya belum pulang dia datang cariin saya. Dia tuh deket banget sama saya. Tuhan panggil dia kena kanker. Waktu itu apa yang saya pikirkan? Saya punya cara tafsir yang salah. Saya nafsir sendiri dalam otak saya. Waktu itu saya kelas 4 SD. Kan saya diajarin di sekolah minggu, Tuhan itu baik. Terus saya doa sama Tuhan. Karena cara tafsir saya tentang kematian itu salah. Tuhan, kan itu guru sekolah minggu bilang Tuhan baik. Nah ini kan abang yang saya paling sayang. Kok Tuhan panggil? Sekarang saya mau Tuhan hidupkan lagi. Kalau Tuhan gak hidupkan abang saya, nah ini cara pikir yang salah kan tentang kematian. Saya gak mau percaya Tuhan lagi. Akhirnya karena saya punya cara tafsir yang salah tentang kematian, gelap kata Tuhan Yesus. Kalau matamu gelap, seluruh tubuhmu akan gelap. Hidup saya pun jadi gelap.
Saya memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan dan menjadi ateis 7 tahun lamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika Tuhan sudah menangkap saya, beda. Ketika saya kenal Tuhan Yesus, saya tahu pengharapan apa yang saya punya dalam Tuhan Yesus. Beda cara saya nafsir kematian. Langsung otak saya itu diriset. Oh ya sudah, semua orang itu pasti akan mati. Tapi pertanyaannya, pengharapan apa yang saya punya atas kematian? Alkitab berkata, kematian itu bukan akhir bagi hidup orang percaya. Suatu hari saya akan bertemu dengan abang saya dengan tubuh yang baru. Karena Kristus memberikan tubuh yang baru bagi orang yang percaya kepada Dia. Suatu hari saya akan mengenal Dia, saya bisa bersekutu dengan Dia di dalam langit dan bumi yang baru dengan tubuh yang baru. Beda enggak? Beda. Ini maksud Tuhan Yesus. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita punya cara menafsir hidup yang salah, hidup kita pun bisa jadi gelap. Ada orang ketika kena musibah, tiba-tiba mengalami penderitaan, punya tafsiran yang salah. Tuhan, saya udah rajin melayani Tuhan, udah rajin kasih persembahan. Loh, kok saya kena musibah? Kok saya nggak kaya-kaya ya? Kok bisa saya nggak maju-maju? Itu loh orang Buddha itu. Itu orang nggak percaya Tuhan itu. Bisnisnya nggak jujur. Kok kaya ya Tuhan ya? Ini udah mulai salah nih cara dia menafsir tentang kekayaan kan? Kesimpulannya bahaya sekali. Gelap seluruh tubuhnya. Ya sudahlah. Nggak mau lagi saya pelayanan. Ya sudahlah. Nggak mau lagi saya percaya kepada Tuhan. Kacau Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau cara dia menafsir itu benar. Oh ya sudah. Memang Tuhan Yesus, memang Allah tidak pernah menjanjikan saya mendapatkan kekayaan secara materi. Bahkan Tuhan Yesus harus memikul salib. Harus menanggung penderitaan. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang mau ikut Dia, sangkal diri pikul salib. Dan Alkitab berkata, Tuhan itu tidak pernah tidak peduli kepada saya. Alkitab berkata, Bapa di sorga itu sangat setia memelihara hidup saya. Alkitab berkata bahwa burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, apalagi saya. Bahkan Alkitab berkata, satu helai rambut kita jatuh, Bapa di sorga tahu. Sekarang saya mau tanya nih ibu-ibu, perempuan-perempuan, siapa yang pernah rontok rambutnya? Lagi keramas gitu di kamar mandi, ada gak? Coba angkat. Pernah hitung gak rontoknya berapa? Enggak. Bayangkan ya, Alkitab berkata, satu helai rambut kita jatuh, Bapa di sorga tahu. Berarti bahkan Bapa di sorga lebih peduli kepada diri kita daripada diri kita sendiri, betul enggak? Lah karena yang kita abaikan aja rambut yang rontok. Saya nggak tahu apakah ada manusia di muka bumi ini yang melakukan suatu penelitian dan dia menghitung selama dia hidup sampai umurnya tua berapa rambut dia yang rontok. Saya pikir nggak ada. Nah tapi kembali ke yang tadi, kalau dia punya cara tafsir yang benar, ya sudah, saya akan tetap setia ikut Tuhan. Perhatikan ya. Ini penting sekali. Nah maka di sini mata yang dimaksud Tuhan Yesus adalah cara kita menafsir hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dengan kata lain, cara kita menafsir hidup itu akan membentuk orientasi hati kita. Nah kalau orientasi hati kita itu benar, kita akan hidup berjalan di dalam terang. Tapi kalau orientasi hati kita rusak, seluruh hidup kita akan menjadi gelap. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian lebih jauh lagi, kalimat Tuhan Yesus di sana dikatakan, jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wah ini menarik dan ini penting. Tuhan Yesus bilang ya, kamu punya terang, tapi terang itu jadi gelap. Betapa gelapnya kegelapan itu. Ini maksudnya apa? Memang ada kegelapan yang jelas-jelas gelap. Yang kita tahu itu dosa. Ada. Misalnya perzinahan. Ya toh kan kita udah jelas tahu dong. Itu kan kita aware dong ya. Oh kalau kita melakukan perzinahan, itu dosa besar dong ya. Mencuri, apalagi korupsi. Kita tambah-tambahin aja. Tapi Tuhan Yesus bilang di sini, hati-hati. Ada hal yang kelihatannya terang, dia menyamar sebagai terang, padahal aslinya dia itu gelap. Apa itu? Itu adalah pembenaran atas dosa yang kita lakukan. Saya ulang ya.
Itu adalah pembenaran atas dosa yang kita lakukan. Saya kalau ketemu sama Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketemu sama jemaat, ya pasti saya ramah kan, senyum, sapa dan sebagainya dan seterusnya. Kenapa? Karena ada citra diri yang saya jaga kan. Iya dong. Kalau tiba-tiba saya marah sama Bapak ini, namanya siapa Pak? Pak Pram. Nanti Pak Pendeta Marvin juga marahin saya gitu. Pengurus juga marahin saya gitu. Ada image yang harus saya jaga kan. Nah tapi kalau sama orang tua, enggak dong. Enggak ada image yang perlu saya jaga kan di depan orang tua saya, di depan mama saya. Nah jadi satu kali saya ada di dalam satu diskusi yang alot, yang agree to disagree dengan mama saya. Lalu mama saya ofensif, saya diserang habis-habisan. Aduh saya juga, begitulah ya. Sampai akhirnya saya ada di dalam satu momen itu saya marah. Terus mama saya bilang, stop dulu anakku, kayaknya kamu lagi marah deh. Terus saya bilang, enggak kok, aku memang kayak gini kok Ma. Mama yang salah tuduh-tuduh aku marah. Nah ini pembenaran ini. Padahal itu dosa loh. Ini maaf ya, ini bukan fokus kepada marahnya Tuhan kita. Itu juga Tuhan yang bisa marah. Alkitab berkata Allah kita adalah Allah yang murka, tapi beda. Marahnya saya waktu itu marah karena benci. Saya benci sama mama saya. Gitu loh. Akhirnya saya marah dan waktu mama saya ingatkan saya, tegur saya kasih pembenaran. Mama itu sukanya menghakimi. Nah itu kan. Sukanya ngejudge anaknya sendiri. Mama tahu dari mana aku marah? Emang mama bisa lihat hatiku? Itu pembenaran yang saya lakukan. Dan saya nggak tahu, saya mau tanya dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di sini. Pembenaran-pembenaran apa yang sering kita lakukan atas dosa-dosa kita? Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Hati-hati, itu juga bahaya kata Tuhan Yesus. Dan lebih jauh Bapak Ibu saudara sekalian, mata yang jahat itu juga bisa membuat kita itu hidup secara terbalik. Jadi kalau orang itu punya mata yang jahat, tadi saya sudah jelaskan apa maksudnya mata. Dia bisa memiliki satu kehidupan yang terbalik. Ada orang yang bisa melihat uang itu sebagai juru selamatnya. Bahkan tak jarang kita menemukan ini di dalam influencer. Kalau kamu punya uang, kamu bisa segalanya. Kan segalanya butuh uang. Kamu bisa ini, kamu bisa itu, kamu bisa lakukan ini, kamu bisa lakukan itu. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan kalau kamu punya uang. Itu kan jargonnya kan. Itu sebenarnya filosofi di balik itu apa sih? Filosofi di balik itu yaitu melihat uang itu sebagai juru selamat. Nah ini kalau kita punya mata yang salah. Tapi kalau kita mau kritis ya, benar enggak uang itu juru selamat? Benar enggak uang itu bisa membuat kita melakukan apa yang kita mau lakukan? Enggak. Uang kan enggak bisa membatalkan kematian. Siapa orang di dalam muka bumi ini yang kaya enggak mati-mati? Yang enggak ada lah. Nah, bukan cuma uang. Kita juga bisa melihat karir itu sebagai pusat identitas diri kita. Kalau karir saya jelek, hidup saya hampa. Kok saya udah kerja lama-lama, hidup saya gini-gini aja. Kita lihat itu sebagai pusat identitas kita. Kita juga bisa melihat pelayanan itu sebagai panggung untuk diri kita sendiri. Gue pelayanan, biar apa? Biar dilihat baik. Kita juga bahkan bisa memakai Tuhan sebagai alat untuk melakukan agenda kita. Ini kalau mata itu salah. Saya pernah berdiskusi dengan salah satu orang konseling. Lalu dia cerita dengan saya tentang ya bagaimana hati dia itu sangat sakit ya, karena dia disakitin oleh orang yang lainnya. Lalu di tengah-tengah dan menuju ke akhir dia bilang kayak gini. Makanya Pak, saya tuh berdoa sama Tuhan supaya Tuhan nyatakan keadilan. Oh kayaknya baik ya. Oh ini kayaknya rohani sekali ya, berdoa minta keadilan Tuhan. Nah tapi kalimat berikutnya yang masalah nih. Saya doa minta keadilan Tuhan Pak, supaya Tuhan hukum dia minimal 1 tahun ke depan dia dapat hukuman. Minimal kakinya dibuat pincang. Minimal dia kena tabrak. Ini gak benar ini. Itu dia sedang pakai Tuhan
untuk balas dendam hati dia. Tuhan tuh gak pernah larang kita minta doa keadilan. Enggak. Silakan baca Mazmur. Mazmur banyak sekali doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Minta keadilan Tuhan. Tapi perhatikan. Tidak pernah pemazmur minta keadilan Tuhan sesuai dengan waktunya dia dan caranya dia. Gak pernah. Waktu pemazmur minta keadilan Tuhan, pemazmur tidak pernah meminta dengan caranya dia dan waktunya dia. Jadi waktu orang ini minta doa keadilan Tuhan sesuai dengan waktunya dia dan caranya dia, itu namanya dia sedang pakai Tuhan untuk balas dendam dia. Hati-hati, kita pun bisa kayak gitu. Mungkin konteks kita bukan apa? Bukan balas dendam, mungkin konteks kita yang lain. Tuhan, kalau bisa beginilah Tuhan, kita ngatur Tuhan itu. Nah, itulah kalau kita tuh punya cara pandang yang salah. Nah, kemudian menarik ya, di dalam ayat yang ke-22, di sana kan Tuhan Yesus berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal yang ke-6 ayat 22, di sana dikatakan, ayat yang ke-23. Ayat ke-22 benar. Mata adalah pelita tubuh. Nah ini, jika matamu baik. Nah, kata baik di sini di dalam bahasa Yunaninya, itu tuh dia punya nuansa tunggal. Jadi maksudnya apa ini? Maksudnya mata yang baik atau mata yang sehat itu adalah mata yang tidak bercabang. Atau dengan kata lain, mata yang baik adalah mata yang memiliki pusat hidup yang benar. Yaitu apa? Allah dan kerajaannya. Jadi kata Tuhan Yesus, apa itu mata yang baik? Mata yang baik waktu kita melihat atau menafsirkan kehidupan ini dari perspektifnya Allah dan kerajaannya. Itulah mata yang baik. Itulah mata yang sehat. Mata yang tidak bercabang. Mata yang sehat akan menghasilkan orientasi hidup yang tidak terbagi. Akan menghasilkan hidup yang murni, yang murah hati. Dan lebih jauh lagi, di dalam maksud mata yang sehat ini apa? Mata yang sehat ini bukan hanya berarti kita punya doktrin yang benar. Bukan. Silakan kita belajar doktrin, penting belajar doktrin. Kemarin saya sudah bahas di pendalaman Alkitab, bagaimana di dalam Kejadian 3 cara setan membuat manusia jatuh dalam dosa, pengertiannya dirusak. Penting sekali belajar doktrin. Apa jadinya kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak belajar doktrin? Apa jadinya kita, bagaimana kita menjalani hidup kalau kita tidak punya doktrin yang benar? Betul. Tapi kata Tuhan Yesus di sini, bukan hanya punya doktrin yang benar, tapi mata yang sehat adalah juga bagaimana orang itu hidup sesuai dengan apa yang Allah mau dan sesuai dengan konteks kerajaan Allah. Atau dengan kata lain apa? Mata yang sehat di sini bukan hanya kita punya doktrin yang benar, tapi kita juga menghidupi doktrin yang benar itu. Saya ulang ya. Mata yang sehat di sini bukan hanya kita punya doktrin yang benar, tapi kita juga menghidupi doktrin yang benar itu. Dan ini seringkali missing. Ini seringkali hilang dari hidup kita. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun sering punya pergumulan ini. Contohlah kalau misalnya kita di GRI. Kita tuh kan punya kita punya doktrin yang benar. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang rendah hati, betul ya? Allah yang beranugerah ya. Allah yang memberikan kita anugerah. Itu doktrin yang benar kan? Pertanyaannya gimana cara kita hidup? Betul enggak kita benar-benar hidup rendah hati? Jangan sampai, saya pernah ketemu satu jemaat di GRI ya. Ketemu sama saya, jelek-jelekin gereja lain. Itu gereja karismatik itu begini. Makanya Pak, saya bersyukur di sini. Jadi saya lebih baik dari mereka. Nah ini salah ini. Pertanyaannya gini deh, kita ini ya, karena dia membanggakan dirinya ya, ini konteksnya di situ ya.
kita itu bisa punya percaya doktrin yang benar tuh karena apa sih? Saya mau tanya deh. Ada nggak orang di sini yang berani ngomong kayak gini? Oh, saya punya doktrin yang benar karena otak saya. Karena kemampuan diri saya. Wah, cilaka kalau ada yang ngomong begitu. Kita itu bisa percaya doktrin yang benar, jangan lupa pertama-tama karena anugerah Tuhan loh. Ya terus apa yang kita banggakan? Loh katanya kita percaya Allah yang rendah hati. Kok punya doktrin yang benar kita merasa sombong? Mana Allah yang rendah hatinya ini mana? Jangan loh kita merasa sombong, kita menjelek-jelekan orang yang di gereja lain. Enggak, karena kita pun bisa percaya doktrin yang benar karena anugerah Tuhan kok. Ya mungkin saja Tuhan belum bekerja dalam hidupnya dia, ya sudah. Kita nggak usah membanggakan diri juga. Ya silakan kita berdiskusi dengan dia. Kita memberitahukan kepada dia apa yang benar. Tapi bukan dengan spirit pride. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi kembali ya. Mata yang sehat itu bukan hanya kita punya doktrin yang benar. Tapi kita pun menghidupi doktrin yang benar yang kita percaya. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam yang terakhir. Tuhan Yesus berkata. Mata yang rusak tidak hanya membuat kita itu salah melihat salah satu bagian hidup. Tapi seluruh hidup kita. Seluruhnya. Nah di dalam yang terakhir. Setelah Tuhan Yesus bicara tentang harta yang bisa merebut hati kita. Lalu Tuhan Yesus bicara tentang mata yang menunjukkan cara kita memandang hidup. Yang terakhir, Tuhan Yesus itu membawa kita kepada puncaknya. Siapa Tuhan yang sebenarnya menguasai hidup kita? Jadi harta, mata, siapa Tuhan yang menguasai hidup kita? Itu di dalam ayat yang ke-24. Mari saya baca bagi kita sekalian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi pertama, Tuhan Yesus bertanya, di mana hartamu? Kedua, Tuhan Yesus bertanya, bagaimana matamu? Sekarang yang terakhir ketiga, siapa Tuhanmu? Saya ulang ya. Pertama, Tuhan Yesus bertanya, di mana hartamu? Kedua, dia bertanya, bagaimana matamu? Sekarang yang terakhir, dia bertanya, siapa Tuhanmu? Maka ayat 24 ini bukan hanya bicara tentang ekonomi, etika ekonomi, bukan. Ayat 24 ini bicara tentang penyembahan. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ke-24 ini, manusia itu tidak pernah netral. Manusia itu selalu menyembah. Dia itu selalu punya desire. Nah sekarang desire-nya diarahkan kemana? Mari kita lihat sejenak ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, kalimat ini tentu salah. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ini benar. Tapi ayat yang ketiga, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Nah kata raba itu harusnya gak ada. Karena Tuhan gak pernah ngomong jangan raba. Nanti kamu mati. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
Kalau saya boleh tafsirkan, banyaklah yang kita bisa pelajari dari kejatuhan manusia dalam dosa ini. Tapi bagian yang penting yang kita bisa dapatkan dari kejatuhan manusia dalam dosa ini. Kejatuhan manusia di dalam dosa adalah kejatuhan desire. Perhatikan baik-baik ayat yang kita baca. Hawa ditawarkan sesuatu yang lebih baik daripada Tuhan. Janji yang lebih baik daripada apa yang Tuhan sudah janjikan. Desire-nya diganggu. Jadi kita tidak pernah netral. Kita selalu punya desire. Dan desire kita itu terus bertumbuh loh. Desire saya ketika saya kecil dengan desire saya ketika sekarang ya beda. Desire saya ketika saya remaja. Jadi saya cerita juga ya. Dulu waktu saya SMA saya punya desire apa? Oh, saya punya desire supaya saya disukai cewek-cewek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namanya anak remaja ya. Akhirnya saya belajar gitar, saya belajar nyanyi, saya jadi vokalis band. Supaya apa? Cewek-cewek bakal ngefans sama saya gitu. Itu dulu ya. Itu saya di masa lalu. Nah kalau Bapak Ibu sekarang tanya sama saya, itu sekarang masih jadi desire saya gak? Ya enggak lah. Dan kita mendapatkan contoh ya. Contoh yang sangat luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana seseorang itu bisa punya desire yang benar. Desire-nya Paulus. Kalau orang tanya sama saya, apa sih desire-nya Paulus? Saya jawab dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang 10. Saya bacakan bagi kita sekalian. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ini desire-nya Paulus. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini desire-nya Paulus. Dan menarik, mari kita lihat sejenak di dalam Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-40. Ayat yang ke-38. Ya. Perhatikan ya. Kita bacalah dari ayat yang ke-35 biar kita bisa lebih mengerti. Ayat 35 sampai 38. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Muridnya Yohanes Pembaptis ya. Itu siapa? Dua orang muridnya, Andreas dan Petrus. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lalu kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Mereka ikut Yesus ya. Nah sekarang ini luar biasa pertanyaan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu dia berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Perhatikan. Ketika dua murid ini ikut Yesus, Yesus gak tanya, seganteng apa kamu? Gak ada kan? Sepintar apa kamu? Gak ada lu. Seberapa banyak hartamu? Seberapa rela kamu menyerahkan dirimu untukku? Seberapa rela kamu membuang waktu untukku? Seberapa rela kamu mati-matian mengutamakanku? Enggak. Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu cari? What is your desire? Apa yang kamu cari ikut aku? Apa desire-mu? Sekarang pertanyaannya kita. Waktu Tuhan percayakan kita pelayanan yang besar dan yang kecil. Apa yang kita cari? Waktu kita mengikut Tuhan. Apa yang kita cari? Waktu kita berelasi. Apa yang kita cari? Itu sebabnya kata Tuhan Yesus, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-6. Manusia itu tidak pernah netral. Manusia itu adalah makhluk yang menyembah. Dan sekarang kata Tuhan Yesus, kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus pakai gambaran budak dan tuan. Karena jelas itu langsung kena sama mereka. Karena pada zaman dulu, pada zaman Tuhan Yesus, ada namanya pasar budak. Atau ada namanya makelar budak. Ya pasti pernah nonton film Spartacus ya. Itu gambarannya seperti itulah. Jadi kalau misalnya saya pergi ke pasar, saya pilih-pilih. Oh saya mau yang mana ya? Oh yang ini bisa jadi budak. Udah, saya ada sih orang yang pakai stempel, ada juga yang enggak. Tapi orang itu sepenuhnya milik saya, nggak bisa lagi deh jadi tuan yang lain, yang nggak bisa. Makanya kata Tuhan Yesus di sini, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan mamon ini bukan hanya sekedar uang. Ya mamon ini kan bahasa Aram ya. Bahasa Aram artinya itu harta sih. Ada orang yang bilang oh mamon ini dewa, enggak. Itu pergeseran makna yang terjadi pada abad pertengahan. Karena pada abad pertengahan mereka sangat asketis. Mereka melihat hal-hal yang dunia itu jelek.
Akhirnya mereka tafsir Mammon pun sebagai dewa. Sebenarnya Mammon itu uang, tapi Mammon ini bukan hanya bicara tentang uang dalam hal ini. Mammon ini apa? Mammon ini adalah semua hal yang bersaing dengan Allah di dalam hati kita. Saya ulang. Mammon ini adalah seluruh hal yang bersaing dengan Allah di dalam hati kita. Tuhan Yesus gak berkata, sulit kamu melayani Allah dan Mammon. Gak ada kalimat itu. Tuhan Yesus juga gak ngomong, sebaiknya kamu jangan layani Allah dan Mammon. Gak ada Tuhan Yesus ngomong itu. Tuhan Yesus bilang kamu tidak dapat. Berarti either or. Gak ada jalan ketiga. Either or. Dan ini bukan sekedar nasihat moral ya. Paham ya, nasihat moralnya seperti apa? Saya juga pernah dinasihatin opung saya, baik-baik ya, jangan sakiti hati orang lain, supaya orang lain pun baik sama kamu gitu di perantauan. Setiap kali kamu mau melakukan sesuatu, pikirkanlah orang lain. Nah itu kan nasihat moral itu. Tapi ini bukan nasihat moral saja. Ini adalah realitas spiritual Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kata lain Tuhan Yesus mau bilang kayak gini. Kita nggak bisa menjadikan Allah sebagai Tuhan di dalam konsep atau teori kita. Tapi pada praktiknya Mammonlah yang menjadi Tuhan kita. Misalnya, oh saya percaya Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan keluarga saya. Oke, itu konsep kan ya. Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang akan memelihara saya. Tuhan yang saya percaya adalah Tuhan yang akan memberikan rezeki kepada saya. Itu kan konsep. Tapi kita nggak bisa pada saat yang sama kemudian melakukan tindakan-tindakan yang jahat seperti apa, misalnya korupsi, berbisnis dengan tidak jujur. Nggak bisa, kata Tuhan Yesus, kita nggak bisa kayak gitu. Jangan cuma Tuhan kita jadikan konsep, tapi dalam praktek sehari-hari Mammonlah yang menjadi Tuhan kita. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa berkata Tuhan adalah pusat hidup saya. Tapi keputusan-keputusan yang saya lakukan itu selalu dikendalikan dengan diri kita sendiri. Kita ngomong Tuhanlah pusat hidupku. Apapun yang terjadi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita diuji dengan pergumulan-pergumulan tertentu, kita berkata kepada diri kita, oh tapi yang bagian ini saya putusin sendiri Tuhan. Gak bisa. Kita juga gak bisa berkata kita hidup bagi kerajaan Allah, tapi energi kita habis untuk membangun kerajaan diri sendiri. Gak bisa. Kita gak bisa berkata kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang memakai Tuhan untuk membuat kita mendapatkan status, pengaruh atau pengakuan. Gak bisa. Dan Mammon ini adalah sarana yang dipakai si jahat dan mengeksploitasi keinginan daging kita yang dapat menipu kita. Siapa di sini yang pernah kena tipu? Tadi di dalam kausa tuh Pak Pendeta Marvin angkat tangan ya. Yang lain ada nggak yang pernah kena tipu uang? Ada? Ya ada ya. Ada? Oh ada? Nggak ada? Nggak ada yang pernah kena tipu uang? Wah luar biasa ya. Ada yang pernah minjemin uang tapi uangnya nggak dibalikin, ada? Itu juga nipu loh. Oh ada ya. Nipu loh. Kan orang kalau pinjam uang janji mau kembaliin toh. Iya kan? Jadi kalau dia nggak kembaliin berarti dia nipu. Gimana? Ya kan? Itu juga tipuan sih. Sial ya rasanya ya kalau kita kena tipu uang ya. Saya juga pernah kena tipu. Jadi di zaman-zaman dulu pas saya kuliah, saya tuh pencinta sepatu. Ini saya bukan mau promosi ya. Bapak Ibu gak usah beli sepatu merek ini juga. Saya gak dibayar merek ini juga, saya bukan brand ambassador-nya juga gitu kan ya. Saya suka sepatu Nike. Saya suka Air Jordan 1, Air Jordan 4 gitu kan ya. Tapi kan harganya mahal. Pada zaman itu apalagi kan masih 3 juta, 4 juta gimana. Saya makan aja angkringan udah syukur gitu kan ya. Lalu waktu itu baru-baru main Instagram juga tuh. Kayaknya Instagram juga baru ada ya atau enggak ya. Saya juga lupa. Lalu saya lihat kan di Instagram ada iklan. Wah, Air Jordan 1 400 ribu. Waduh. Tapi namanya waktu itu masih bodoh, masih polos begitu kan. Kan biasanya ini 3,5. Coba klik. Waktu klik diarahin ke WhatsApp. Tanya, ini beneran Pak? Oh ya beneran. Ini dari mana? Dari Surabaya atau Jakarta, saya agak lupa sih. Karena udah lama juga. Oke, ini kirimnya gimana? Nanti dari JNE begini. Oke Pak, siap. Oke, mana nomor rekeningnya? Kasih. Transfer 400 ribu. Setelah transfer nomornya gak aktif lagi. Tahu gak, perasaan saya sial banget loh. Aduh sial banget dia kena tipu. Udah capek-capek ngumpulin 400 ribu ya kan.
Makan angkringan, makan angkringan pakai bakwan sama es teh doang gitu kan ya. Biar bisa nabung, biar bisa beli sepatu itu, kayak kena tipu pula. Sial banget perasaan kan ya. Tapi saya mau tanya kita sekalian. Pernah nggak kita merasa sangat sial kalau kita ditipu sama setan dan keinginan daging kita dan membuat kita jatuh dalam dosa? Pernah nggak? Pernah nggak kita merasa sial? Aduh, sial sekali aku jatuh dalam dosa. Aku ditipu sama keinginan dagingku. Aku ditipu sama setan. Aku menyakiti hati Tuhan. Pernah enggak? Kata Tuhan Yesus di sini, justru kita harus hati-hati. Ingat, Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes, iblis adalah bapa segala pendusta. Dan dia bisa pakai mamon. Mamon. Semua hal yang bersaing di dalam hati kita dengan Allah, dia bisa pakai itu untuk menipu kita. Dia bisa eksploitasi keinginan daging kita. Dan mamon itu gak selalu terlihat jahat. Mamon itu kadang-kadang terlihat baik, rajin, produktif, bahkan religius. Tadi saya sudah katakan. Tapi sebenarnya di dalam hati kita, ketika kita ditipu oleh si jahat, dan si jahat dan keinginan daging kita memakai mamon, pada saat yang sama kita sudah menjadi budak. Saya kadang-kadang heran ya, waktu saya ada konseling beberapa orang dan juga bagi saya juga, ada orang bebas melakukan segala sesuatu, tapi dia tidak bebas untuk berhenti. Ironi gak? Bebas untuk kecanduan, tapi gak bebas untuk berhenti. Bebas untuk menyerahkan dirinya secara terus menerus kepada mamon, tapi gak bisa bebas untuk berhenti. Itu ironi sekali. Dan sekarang maka pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita adalah, siapa yang sebenarnya menjadi Tuhan di dalam hati kita at this moment? Apakah mamon atau Tuhan? Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan hanya membongkar tentang harta, tentang mata, dan tentang siapa Tuhan di dalam hati kita. Bukan hanya itu yang Tuhan Yesus bongkar. Tapi teks yang kita baca pada saat yang sama juga menunjukkan betapa perlunya kita untuk diselamatkan. Kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, siapa dari sini yang berkata kepada dirinya atau kepada orang lain, aku, hatiku tidak terbagi? Siapa? Gak ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua itu punya natur yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kalau kita mau jujur, mana mungkin kita bisa setiap saat, setiap waktu hati kita itu tidak terbagi? Itu gak mungkin. Kita mungkin sering ngomong Allah adalah harta kita, tapi hati kita mudah ditarik oleh harta-harta yang lain. Kita bilang, oh Allah lah terangku, tapi hati kita seringkali dikuasai dengan ambisi, ketakutan, iri hati, dan bahkan keinginan untuk diakui. Kita bisa berkata Tuhan adalah, Kristus adalah Tuhan kita. Tapi kita sering hidup seolah-olah mamon lebih dapat dipercaya daripada Tuhan. Maka pertanyaannya begini, apa pengharapan atas manusia berdosa yang hatinya suka terbagi ini? Oh, jawabannya bukan sekedar nasihat-nasihat moral, bukan. Kalau begitu jadi moralistic preaching, bukan sekedar oh berusaha lebih keras. Oh itu baik, itu memang harus dilakukan. Bukan sekedar pengharapannya jangan cinta uang, oh itu baik. Itu harus dilakukan. Bukan sekedar lebih murah hati lagi. Tapi pengharapannya bukan di sana. Teks ini bukan mau bawa kita tuh melihat ke sana. Enggak. Semua itu penting. Tapi itu bukan narasi Injil. Pengharapannya di mana? Pengharapannya hanya ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena ketika Mamon itu berkata, berikan hidupmu kepadaku, maka aku akan membuatmu aman. Kristus berkata, aku memberikan hidupku kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh aman. Beda sekali kan? Kalau Mamon berkata, minta korbankan dirimu untukku supaya aku tetap pegang tanganmu. Tapi Yesus berkata, Kristus mengorbankan dirinya supaya kita mendapatkan keselamatan. Beda sekali.
Mamon minta kita berkorban bagi dia. Kristus berkorban bagi kita. Kalau mamon itu memperbudak kita dengan tipuan, dengan janji-janji yang palsu. Kristus membebaskan kita dari perbudakan itu. Sehingga kita bisa berelasi kepada Bapa di sorga. Kalau mamon berkata kumpulkan, genggam, lindungi dengan kekuatanmu sendiri. Kristus berkata carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang paling penting, mamon tidak pernah mati bagi hamba-hambanya. Tapi Kristus Sang Tuhan sejati mati bagi kita orang berdosa, umat pilihannya. Dan di salib Kristus kita melihat Kristus kehilangan segala sesuatu supaya kita bisa memperoleh harta yang tak dapat binasa. Ya tentu bukan status ketuhanannya, bukan. Kristus kehilangan segala sesuatu. Maksudnya apa? Dia harus menjadi manusia. Dia punya tata di sorga. Tapi dia harus kehilangan tata itu supaya kita memperoleh harta yang tidak dapat binasa. Di salib kita melihat Kristus mendapatkan penolakan supaya kita diterima oleh Bapa. Di salib kita melihat Kristus yang kaya dalam kemuliaannya menjadi miskin karena dia harus menjadi manusia. Supaya kita bisa mendapatkan kekayaan rohani. Kita bisa bersekutu dengan Bapa. Kita diangkat sebagai anak Allah. Di atas kayu salib kita melihat Kristus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Karena dosa kita ditaruh sama dia. Supaya kita menjadi orang yang suci di hadapan Allah. Dan di atas kayu salib kita melihat Kristus menyerahkan jiwanya. Supaya hati kita tidak lagi terbagi dan diperbudak oleh tuhan-tuhan yang palsu. Maka daripada itu panggilan Tuhan Yesus di dalam teks ini adalah kita baru bisa melepaskan harta yang palsu. Kalau kita bisa melihat keindahan harta yang sejati, yaitu salib, Injil Kristus. Kita baru bisa lepas dari mamon ketika kita bisa melihat bahwa Kristus itu jauh lebih berharga. Kita baru bisa hidup dengan murah hati. Karena kita tahu Bapa yang di sorga pertama-tama sudah terlebih dahulu murah hati kepada kita. Kita baru bisa tidak lagi diperbudak oleh mamon-mamon yang ada dalam hidup kita. Karena kita tahu di dalam Kristus kita diterima Allah. Maka pertanyaannya, saya ulang lagi. Apa yang Tuhan Yesus sudah tanyakan. Siapa Tuhan di hati kita? Bukan apa agama kita. Bukan apa pelayanan yang kita kerjakan. Bukan apa pengakuan iman kita, doktrin kita yang benar. Bukan apa pengorbanan yang sudah kita berikan kepada gereja. Bukan. Tapi siapa Tuhan hati kita sesungguhnya? Siapa yang sungguh-sungguh menguasai hati kita? Sebab Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Maka hari ini mari kita tanya diri kita. Siapa Tuhan di hati kita? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Karena kami diberikan anugerah cermin yang mengoreksi jiwa kami yang paling dalam. Yang menuntun kami pada kebenaran. Betapa menyedihkannya hidup kami. Kalau kami hidup di dalam dosa dan Tuhan biarkan kami. Tapi betapa beruntungnya hidup kami. Kalau kami ada kelemahan, kalau kami ada dosa, kalau kami ada pergumulan, Tuhan tegur, Tuhan melawat, Tuhan berbicara kepada kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Bapak. Karena ada firman Tuhan yang kembali lagi membawa kami melihat tentang perebutan hati kami. Tentang bagaimana kami tidak bisa membuat diri kami menjadi budak di atas dua Tuhan. Tentang bagaimana hati kami seringkali secara perlahan ditarik
oleh harta yang salah. Tentang bagaimana cara kami menafsir hidup ini akan mempengaruhi kehidupan kami juga. Dan tentang bagaimana pada akhirnya dari semuanya itu Engkau membawa kami melihat betapa butuhnya kami akan juru selamat itu. Engkau membawa kami melihat hanya di dalam Injil-lah kami menemukan pengharapan itu. Engkau membawa kami melihat hanya di dalam Kristuslah kami bisa dengan aman, dengan tenang memperhambakan diri kami. Sebab dia beda seperti Mamon. Dia mengorbankan dirinya, dia memberikan dirinya, dan dia kehilangan kekayaan kemuliaannya dengan menjadi manusia. Untuk kami orang yang berdosa. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami jemaat di GRI Solo. Kuatkan, teguhkan, pimpin, pegang hidup kami hari lepas hari. Dan biarlah Engkau senantiasa beranugerah kepada kami di dalam kelemahan-kelemahan dan keterbatasan kami. Terus pelihara iman kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan penebus dan juru selamat kami. Kami berdoa. Amin.